Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi MTS Asada kelas 9 yang Bapak cintai dan semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali ya di pembelajaran akidah, dan alhamdulillah kita di materi kelas 9 yang pertama ya. Dan masih pembelajaran kita masih dalam keadaan online. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk menuntut ilmu walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Baik anak-anak yang Bapak cintai dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mencoba ya sekarang untuk mempelajari salah satu bab. Yang bab pertama ini dari pelajaran akidah akhlak kelas 9 yang berjudul adalah, yang bab pertama ini adalah iman kepada hari akhir. Ya, iman kepada hari akhir. Dan slide yang Bapak buat ini atau Bapak share ya kepada kalian materinya berupa PDF. Ini nanti silakan kalian catat poin-poin yang penting, terutama bagian-bagian yang Bapak sudah buat di sini ya, untuk bagian-bagian yang panjang seperti paparan ini bisa kalian ringkas lagi lah ya, walaupun ini sebenarnya sudah berbentuk ringkasan ya. Mau kalian tulis semua ya, karena ini sudah berupa ringkasan, silakan, itu lebih baik. Baik, sebelum kita ke materi, Bapak akan menyampaikan peta konsep dulu ya. Di sini memang hurufnya kurang jelas dari PDF yang Bapak crop di PDF-nya. Bapak akan bacakan materi kita ini secara umum, kita tentang ya dari awal sampai akhir. Yang pertama itu adalah tentang ya pengertian beriman kepada hari akhir, kemudian dalil tentang hari akhir, macam-macam alam gaib, tanda-tanda hari akhir, dan perilaku beriman kepada hari akhir. Nah ini ya, kalau Bapak bacakan seperti itu. Baik, kita langsung saja supaya mengefisiensikan waktu dan videonya tidak terlalu panjang. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Iman kepada hari akhir. Sekarang kita akan mempelajari yang pertama adalah pengertian iman kepada hari akhir. Baik. Sebelumnya kita akan runtut dulu bahwa sebenarnya kalau kita kembali mereview ya materi akidah itu dari kelas 7, 8 dan 9 itu ada dua, ada materi akidah itu tentang keyakinan, dan materi akhlak itu tentang kepribadian kita yang baik ya, dan kepribadian yang buruk juga, akhlak tercela juga dibahas di pembelajarannya. Nah, di semester 1 ini atau di kelas 9 materi pertama ini kita mempelajari rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Dan nanti di semester 2 nanti ada iman kepada qada dan qadar atau iman kepada takdir. Baik, sekarang kita akan coba langsung membahas yang slide pertama ini ya. Materi pertama ini yaitu pengertian dulu iman kepada hari akhir. Nah, hari akhir itu apa? Hari akhir di sini disebutkan adalah kehidupan akhirat yang akan dialami oleh seluruh manusia sesudah berakhirnya kehidupan di dunia. Hari akhir bisa juga diartikan dengan hari hancurnya alam semesta atau hari kiamat. Ini anak-anakku jelas ya, dari kata hari akhir berarti adalah hari terakhir. Jadi hari akhir ini adalah hari dari sekian hari kita terakhir di dunia, inilah hari akhirnya. Dan semua tatanan kehidupan manusia ini akan hancur. Baik itu ciptaan Allah yang ada di lautan atau di gunung, di luar angkasa, semuanya akan hancur. Termasuk seluruh umat manusia akan hancur. Nah, itulah yang disebut dengan hari akhir. Jadi ini semuanya hancur. Ya. Nah, berarti bisa kita pahami bahwa iman kepada hari akhir ya, di sini tidak dijelaskan lebih jauh ya, Bapak akan jelaskan di sini di penjelasannya, adalah meyakini dengan sesungguhnya, mempercayai bahwa ya kehidupan di dunia ini akan berakhir dengan adanya hari kiamat. Itu yang disebut dengan pengertian iman kepada hari akhir ya, meyakini dengan sesungguhnya dan mempercayai bahwa ya kehidupan dunia ini akan berakhir dengan adanya hari kiamat. Seluruh alam semesta ini akan hancur, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di poin yang kedua mengenai kapan akan terjadinya kiamat, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kepastian kapan terjadinya, bahkan Nabi SAW sendiri ya, dan malaikat yang paling utama yaitu malaikat Jibril tidak mengetahuinya. Yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi
ini membantah seluruh ramalan-ramalan yang ini sering terjadi anak-anak. Misalkan ada orang yang menyebutkan kiamat akan terjadi tahun 2020, ini tidak terbukti. Ya, pernah juga akan terjadi diramal oleh orang-orang yang disebut dengan suku Maya, menyebutkan akan terjadi tahun 2012, ya, juga tidak terbukti. Ya, ini menandakan bahwa jangankan kita manusia biasa, Nabi Muhammad SAW pun tidak mengetahui kapan kiamat itu terjadi. Di saat ditanya oleh malaikat Jibril, kapan kiamat? Nabi hanya menyebutkan tanda-tandanya saja. Baik. Makanya di slide berikutnya bisa kalian lihat bahwa kiamat adalah rahasia ilahi atau rahasia Allah. Rahasia Allah sebagai apa? Sebagai Tuhan kita, ya. Di sini bisa kalian baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Baik, Bapak akan tutup dulu ya wajah Bapak di sini, bisa kalian baca. Ya, mereka menanyakan kepada Muhammad tentang kiamat, kapan terjadinya? Katakanlah, kata Allah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang ada di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka akan bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ini anak-anak, ini adalah salah satu ayat di surah Al-A'raf ayat 187, bahwa hari kiamat itu betul-betul rahasia Allah. Sampai Nabi SAW pun betul-betul tidak tahu kapan kiamat datang. Pernah orang-orang bertanya kepada Nabi, ya, kata Nabi SAW, ya, Allah membimbing Nabi-Nya agar menjawab, kul innama ilmuha inda rabbi. Jawab Muhammad, sesungguhnya ilmu atau pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada di sisi Allah, tidak ada yang tahu. Dan kiamat itu betul-betul memberatkan penduduk langit dan penduduk bumi. Betul-betul huru-haranya ini membuat nanti seluruh manusia yang ada pada saat itu sampai betul-betul seakan-akan Allah gambarkan dalam ayat lain seperti orang yang mabuk, ya. Dan ini akan terjadi. Kita harus yakin bahwa kiamat itu akan ada. Nah, baik anak-anak, ke slide berikutnya silakan kalian lihat di slide ke-6 ya, di susunan slide ini. Kalau kita lihat ada 3 golongan manusia dalam menanggapi hari kiamat, ya. Jadi betul-betul manusia ini memang berbeda. Yang pertama, ada golongan yang tidak percaya terhadap kejadian hari akhir. Jadi sama sekali mereka ya tidak yakin akan adanya hari akhir. Di sini kalau Bapak ringkas karena memang itu lumayan panjang, nanti bisa kalian secara ringkas saja poin penting ini. Ini golongan yang disebut dengan dahriyun atau ateis atau mulhid. Mereka tidak percaya hari akhir karena mereka tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya Allah, ya. Mereka hanya meyakini bahwa mereka itu hanya hidup di dunia saja. Jadi tidak ada dalam keyakinan mereka hidup di akhirat. Nah, ini disebut dengan orang ateis. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan golongan yang mempercayai adanya reinkarnasi. Jadi reinkarnasi itu maksudnya ada bila mana manusia mati, ya sesuai dengan amal perbuatannya, jadi manusia ini akan kembali. Ya, jadi seperti manusia tersebut selama kehidupannya di dunia. Jadi kembali menjadi manusia yang lebih baik atau mulia dalam penjelmaan ruh manusia. Ya, ini ada beberapa dipeluk di beberapa agama, di agama dunia, ya. Agama buatan manusia seperti ya dikenal di beberapa agama di kita lah, ya. Selain Islam, ada yang meyakini bahwa manusia ini akan ada reinkarnasi. Jadi walaupun dia ini orang ini sudah mati misalkan, bahwa orang ini sudah mati, tapi dia ya jadi Jadi dia ini betul-betul nanti akan kembali. Ya, dia ini akan kembali, ya akan menjelma jadi yang lain yang menjadi lebih baik. Dan ini tidak sesuai sebenarnya dengan syariat kita, dengan keyakinan kita. Ini adalah keyakinan orang-orang selain Islam. Nah, yang ketiga ada golongan yang meyakini adanya hari akhir. Nah, ini adalah golongan yang selamat. Ini kalau kita lihat ya, Bapak tutup dulu.
Ini adalah mereka meyakini bahwa kebangkitan atau kembali di hari pembalasan bagi umat setelah mati. Dan ini disebut sebagai kehidupan yang sebenarnya. Ini golongan yang dianut oleh agama samawi, ya termasuk diantaranya adalah Islam. Mereka meyakini bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Ya, kebangkitan itu ada dan pembalasan di hari kiamat itu benar. Jadi dari tiga kelompok yang menanggapi hari kiamat itu, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, maka yang benar itu adalah golongan yang ketiga. Itu golongan yang meyakini adanya hari pembalasan dan hari kiamat. Baik, anak-anak, kita lanjut. Ya, kebenaran Al-Qur'an dan hadis ya mengenai hari akhir. Ya, ini sebut saja ini adalah dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis, ya, begitulah. Kalau kita buat bahasa lain, jadi ini adalah dalil-dalilnya. Jadi bisa kalian lihat kebenaran Al-Qur'an dan hadis mengenai hari kiamat atau hari akhir di surah Al-Hajj ayat 7. Nah, ini penting kalian hafal karena ini biasanya soalnya selalu muncul di UAS atau di ujian akhir madrasah berstandar nasional itu ya. Ini soal-soal ini. Yaitu surah Al-Hajj ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, "Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur." Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Ini ayat Al-Hajj ayat 7. Ini adalah dalil yang paling dikenal dalam buku akidah akhlak di materi ini. Makanya Bapak sarankan kalian untuk hafal. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan Al-Qur'an ini meyakinkan bahwa kiamat itu datang. Tidak akan diragukan lagi. Dan dengan adanya kiamat akan ada yang disebut dengan ba'as. Ya, wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Allah akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur, dibangkitkan, mereka dikumpulkan, dihisab. Ya, nanti insya Allah kita bahas di poin selanjutnya. Kemudian bisa kalian lihat ada surah Az-Zalzalah ya, ayat 1 sampai 8 dan surah Al-Qari'ah. Ini penting kalian hafal juga. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ini dalil tentang kiamat. Dan Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah dan seterusnya sampai akhir itu dalil tentang adanya hari kiamat. Itu benar, ya. Baik. Kemudian dalil hadis tentang hari kiamat diantaranya di sini kalau Bapak sesuaikan dengan buku paket akidah akhlak revisi terbaru, di sini ada hadis ya riwayat Muslim. Jadi hadis ini kalau Bapak singkat, jadi Nabi SAW pernah didatangi oleh Jibril. Didatangi oleh malaikat Jibril dan ditanya tentang apa itu iman. Nah, diantaranya di sini Nabi menyampaikan bahwa iman itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Jibril, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir dan takdir baik dan buruk. Nah, di sini bisa kita garis bawahi ada kalimat hari akhir. Jadi memang beriman kepada hari akhir itu termasuk salah satu hal yang diwajibkan di dalam akidah kita. Baik. Slide berikutnya penjelasan ilmu pengetahuan atau sains ya mengenai hari akhir. Nah, ini bisa kalian baca saja. Ya, jadi kalau kita ringkaskan bahwa sebenarnya menurut ahli sains atau dalam ilmu fisika itu sebenarnya ada teori-teori tentang kejadian alam semesta. Ada diantaranya teori ledakan besar disebut Big Bang atau teori asap dan lain sebagainya, bisa kalian buka di ensiklopedia sains ya. Jadi memang pembentukan matahari diantaranya itu berupa asalnya bulatan yang sangat besar, bola api raksasa. Ini gas yang paling besar ya matahari ini. Matahari yang memang setiap hari memberikan cahaya kepada kita ini suatu saat dia ini akan habis, akan padam. Dan habisnya atau padamnya matahari ini merupakan tandanya kiamat. Itu kiamat kubro, kiamat besar ya. Nah, bahkan ahli atau para saintis pun mengatakan bahwa daya rotasi dan revolusi benda-benda langit ini tidak abadi. Dalam artian ya dia ini bisa saja berhenti. Ya, bisa saja berhenti. Ya, bisa saja berhenti karena semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu planet-planet dan lain sebagainya ya, ini semuanya akan terjadi sesuatu hal-hal yang akan mengakhiri sistem dari alam kita ini. Jadi
planet-planet yang mengelilingi matahari ya, asalnya ini sesuai dengan apa jalur edarnya di galaksi Bima Sakti kita ini suatu saat akan terjadi tabrakan. Ya sekarang Allah belum mentakdirkan mereka ini untuk bertabrakan karena belum saatnya kiamat. Ya, jadi memang secara sains bahwa kiamat ini memang benar. Ya, secara Quran hadis ya disetujui juga, termasuk juga di dalam sains memang disepakati bahwa ahli atau pakar ilmu pengetahuan mengatakan bahwa matahari, benda-benda yang ada di langit luar angkasa ini akan terjadi suatu ketidakstabilan. Mereka akan habis, mereka akan terjadi tabrakan dan mungkin keluar jalur itu. Itu penjelasan sains tentang hari kiamat ya. Baik, poin yang terakhir di sini adalah macam-macam hari akhir atau kiamat ya. Ada yang disebut dengan kiamat sugro atau kiamat kecil, ada yang disebut dengan kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, apa itu kiamat sugro atau kiamat kecil? Kiamat sugro itu artinya berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Baik itu karena kematian, misalkan orang meninggal dunia karena tabrakan lah atau sakit lah, COVID. Itu kiamat sugro. Atau musibah seperti tsunami, gempa ya, apalagi banjir bandang, kebakaran, ini semuanya disebut kiamat sugro. Ya, jadi apapun malapetaka atau musibah bencana-bencana di bumi ini disebut kiamat sugro. Nah, ada yang disebut dengan kiamat kubro. Kiamat kubro ini kiamat besar. Maksudnya adalah rusaknya seluruh jagat raya dengan segala isinya. Ini yang merupakan janji Allah yang tadi disebutkan dalam surah Al-Hajj, Al-Qari'ah, Az-Zalzalah, bahwa seluruh makhluk baik manusia ya yang Allah ciptakan, hewan-hewan, tumbuhan yang besar, yang kecil, yang ada di darat, yang ada yang di lautan dan lain sebagainya akan Allah binasakan. Itu yang disebut dengan kiamat kubro ya. Dan kiamat sugro ini ya sekarang ya sudah banyak orang yang merasakan kiamat sugro, ada yang mati ya. Gempa bumi dan ini kiamat sugro. Nah, yang sedang kita nantikan semua ini yang kehancuran alam semesta ini kiamat kubro. Ya, termasuk kematian diri kita ini, semua kita ini anak-anak kita akan mati. Ini adalah kiamat sugronya manusia. Dan nanti setelah kita mati kita akan dibangkitkan. Nah, itulah yang disebut dengan kiamat kubro. Baik ya, itu anak-anak ya siswa-siswi kelas 9 ringkasan dari materi pertemuan pertama ini. Ya, silakan kalian terutama tulis bagian-bagian ini ya, dan untuk poin-poin seperti apa masalah penjelasan sains atau ilmu pengetahuan mengenai hari akhir bisa kalian tulis dengan singkat, dan ya poin-poin yang pentingnya kalian tulis ya, karena ini ya terutama penjelasannya kalian simak karena ini banyak poin-poin yang tidak Bapak catatkan karena ini untuk ringkasan, namun Bapak sebutkan dalam penjelasannya. Baik, untuk tugasnya nanti akan Bapak sampaikan, silakan kalian simak kembali, diulang-ulang agar kalian bisa menjawab tugas yang Bapak sampaikan di pertemuan pertama kali ini. Baik, Bapak ucapkan terima kasih atas semangat kalian menyimak materi ini dan terus semangat untuk belajar dalam kondisi wabah pandemi seperti ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, asyurukum syukran katsiran wa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.